Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini di mata kuliah pengantar bisnis, topik yang akan saya bahas adalah konsep dasar berdagang dan pasar bebas. Ya, jadi ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Kita next ya untuk selanjutnya. Jadi untuk materi pada hari ini, itu sumber belajar yang saya gunakan adalah yang pertama dari sumber utama, yaitu adalah dari pustaka.ut.ac.id. Kemudian yang kedua dari buku Muni Alzeta tentang pengantar bisnis, teori dan aplikasi di Indonesia. Kemudian ada juga di bps.go.id untuk mengambil data-datanya. Dan juga dari website ya, dari ditjenppi.kemendak.go.id. Karena kita di sini belajar tentang dagangan ya. Tuh, kita langsung saja untuk slide selanjutnya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk sesi kali ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar globalisasi. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar berdagang dan berdagang dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep pasar dan pasar bebas. Dan juga yang keempat adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan strategi menjangkau pasar bebas, dan yang terakhir, agar mahasiswa mampu menjelaskan strategi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Kemudian konsep dasar dari globalisasi. Globalisasi di sini merupakan tidak adanya batasan atau hambatan dalam berdagang dengan negara-negara lain, baik dalam hal investasi, produksi, dan perdagangan. Nah, alasan muncul globalisasi ini, yang pertama adalah untuk memunculkan persaingan, kemudian untuk mengendalikan biaya, dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kesempatan memasuki pasar atau meningkatkan pertumbuhan pasar. Gitu. Jadi ada beberapa alasan yang memang biasanya untuk mendasari munculnya globalisasi. Selanjutnya ada faktor pendorong dari globalisasi ekonomi. Ya, di sini ada 5, yaitu adalah kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, ini di mana akan menjadi interaksi antar negara menjadi semakin cepat ya, gitu, dan bisa melewati batas negara. Kemudian yang kedua ada faktor peningkatan perdagangan bebas. Nah, ini biasanya arus barang, uang, dan modal akan lebih cepat keluar masuk negara. Kemudian untuk faktor yang ketiga adalah peranan perusahaan multinasional. Nah, karena untuk MNC sendiri ini adalah mampu mendorong pendapatan real suatu negara melalui ekspor dan pencipta barang-barang kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah perkembangan investor luar negeri, yang dimana ini bisa menjadi kerjasama antar negara yang berkembang dengan negara pesat, dengan melalui pasar bursa. Dan yang kelima, faktornya adalah perkembangan politik dunia. Nah, politik dunia ini yang paling berpengaruh adalah kebijakan privatisasi. Begitu. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong munculnya globalisasi ekonomi. Nah, ini adalah gambaran ya dari komoditas dan juga atau produk atau jasa yang ditawarkan ya oleh Indonesia ke luar negeri ya. Dan ini juga ada perbandingan yang di sini, perbandingan ekspor impor dari negara Indonesia dengan negara lainnya. Nah, ini untuk yang, oh ini bukan dari Indonesia, ini dari beberapa negara ya. Nah, ini untuk Tiongkok sendiri adalah masih di posisi yang pertama ya untuk di ASEAN ya. Ini adalah pangsa pasar ekspor non-migas pada Januari sampai Desember 2019. Gitu. Kemudian yang kedua di Amerika Serikat, kemudian yang ketiga ada Jepang. Nah, untuk produknya sendiri ada kerajinan, ya, ada produk kerajinan, terus juga ada pariwisata dan juga ada alam gitu, yang bisa
jadikan produk atau jasa. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada globalisasi dan daya saing. Ya, tentunya kalau ada globalisasi, biasanya ada daya saing, yaitu daya saing nasional, yaitu satu negara dengan negara lain, kemudian ada daya saing institusi atau organisasi, dan juga ada daya saing SDM-nya. Begitu. Selanjutnya, hambatan apa sajakah yang ada di dalam globalisasi? Nah, yang pertama ada perbedaan nilai mata uang, yang di mana mata uang setiap negara ini ada perbedaan ya. Jadi jika mata uang pengekspor berbeda jauh lebih besar, maka negara pengimpor pasti merasa terbebani jika harus membayar suatu dengan mata uang tersebut. Gitu. Jadi bukan untung ya, malah mengeluarkan biaya. Kemudian yang kedua adalah kualitas SDM-nya rendah gitu. Biasanya kalau kualitas SDM-nya rendah, maka untuk barang hasil produksinya pun akan rendah juga gitu. Jadi harus diberi pelatihan. Dan yang ketiga adalah munculnya mafia ekonomi yang ada sebagai hambatan globalisasi. Kemudian hubungan globalisasi dengan bisnis internasional. Nah, tentu ini saling berhubungan ya, gitu. Karena globalisasi ekonomi dan bisnis internasional ini merupakan dua arus yang saling mempengaruhi. Kalau globalisasi ekonomi di sini itu membuka kegiatan perdagangan internasional antara negara dan kegiatan lainnya. Ya, sedangkan kalau bisnis internasional, nah di sini kalau bisnis internasional itu akan memicu semakin tingginya arus globalisasi ekonomi di dunia. Nah, kemudian kalau kita bahas bentuknya itu adalah ekspor ya, kalau untuk perdagangan internasional. Yang dimana ekspor itu adalah barang jasa yang diproduksi dalam negeri, kemudian dipasarkan di luar negeri. Dan ekspor ini memiliki peran ya yang cukup penting sebagai penggerak perekonomian dalam meningkatkan pendapatan nasional, cadangan devisa, transfer modal, dan memperluas lapangan pekerjaan. Ya, begitu juga di negara Indonesia tentunya sangat penting, bisa migas maupun non-migas. Kemudian konsep dasar berdagang dan berdagang dengan negara lain. Tadi kita bahas bisnis internasional ya. Bisnis internasional merupakan pembelian, penjualan, dan perdagangan produk antar negara. Nah, faktor yang mendorong perusahaan melakukan perdagangan internasional, nah di sini ada yang pertama, negara yang terlibat dapat menggunakan mata uang yang berbeda, kemudian sistem hukum negara yang berbeda, dan juga budaya negara yang berbeda. Selain itu juga ada ketersediaan sumber daya yang berbeda masing-masing negara. Kemudian konsep pasar dan pasar bebas. Jadi kalau kita bahas pasar dan pasar bebas, ini ada nih sejumlah institusi global yang telah dibentuk untuk membantu melaksanakan pengelolaan globalisasi, salah satunya adalah WTO. Ya, organisasi WTO ini adalah organisasi dunia, ya, jadi terdiri dari beberapa negara. Nah, ada tujuannya juga dari WTO sendiri, yaitu pertama mempromosikan perdagangan dengan mendorong anggotanya mengadopsi praktek perdagangan yang adil, kemudian mengurangi hambatan perdagangan dengan mempromosikan negosiasi multilateral, dan juga yang terakhir adalah menyusun prosedur yang adil untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Ini sebenarnya untuk WTO sendiri juga ini ada isu ya dari Indonesia bahwa sedang ada dituntut oleh WTO terkait dengan ekspor biji nikel gitu. Nanti akan saya share juga ya untuk case ini supaya kita bisa renungkan bersama gitu ya. Kemudian selanjutnya strategi menjangkau pasar bebas. Adapun beberapa strategi yang bisa dilakukan, yang pertama adalah ekspor dan impor. Ekspor itu kita jual, impor itu kita beli dari luar. Kemudian yang kedua perusahaan perdagangan ya, bisa. Kemudian lisensi dan waralaba, kemudian ada outsourcing dan offshoring, ini biasanya untuk SDM ya. Dan juga untuk kerjasama aliansi juga bisa dilakukan. Selain itu ada investasi, juga bisa dilakukan. Jadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Kemudian kalau Indonesia sendiri, bagaimana dalam menghadapi globalisasi ekonomi? Tentunya ada strategi tertentu ya yang dilakukan. Nah, karena globalisasi di bidang ekonomi ini mendorong munculnya perdagangan bebas lintas negara, yang di mana perdagangan bebas itu adalah situasi di mana arus lintas barang, jasa, dan manusia dari satu ke satu negara lainnya itu tidak mengalami hambatan yang berarti.
Ya harapannya seperti itu. Nah, keadaan itu cenderung biasanya menimbulkan peluang dan ancaman, yang dimana kalau peluang itu bisa jadi mudahnya kita mengeluarkan barang dan jasa produksi Indonesia, ya untuk masuk ke pasar luar negeri. Sedangkan kalau ancamannya itu, eee, salah satu contohnya adalah mungkin bisa terjadi resesi di masa yang akan datang, tuh karena sudah ada isunya ya, dan itu tentunya akan mempengaruhi perdagangan. Nah kemudian, bagaimana strateginya? Saat ini strategi jangka pendek Indonesia adalah meratifikasi 13 perjanjian yang conclude dan menyelesaikan 11 perjanjian perdagangan internasional. Kemudian kedua, optimalisasi pemanfaatan instrumen trade remedies dalam rangka melindungi industri dalam negeri, termasuk pengamanan hambatan ekspor di pasar luar negeri. Tuh tadi ya, sebentar ya, kita dengarkan azan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita bahas Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi ya. Tadi ada beberapa strategi jangka pendek, kemudian selanjutnya kita akan melihat ya, kondisi ekspor impor di Indonesia ini pada tahun 2021, yang dimana ekspor ini masih dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Ya, kalau ekspor ini 42,62%, sedangkan impor ini 37,53. Ya, jadi ini masih dikatakan baik ya kalau misalnya di Indonesia. Nah, itu pada Januari sampai November 2020 dan Januari sampai November 2021. Begitu. Kemudian ada juga ekspor yang dilakukan tuh ekspor non-migas dan impor non-migas. Kalau non-migas itu di sini ada lemak dan minyak, kemudian bahan bakar mineral, besi dan baja, sampai dengan karet. Yang paling tinggi adalah lemak dan minyak. Kemudian kalau impor yang paling tinggi di non-migas adalah mesin dan peralatan, gitu ya. Ini mungkin untuk kepentingan, industri ya, pabrik gitu, misal manufacturing. Nah, ini paling tinggi adalah impornya itu, eee, dari Cina, dari Tiongkok, kemudian kedua Jepang, Thailand, dan Korea Selatan. Ya, kalau misalnya kita ekspornya keluar, itu juga sama paling tinggi adalah ke Cina, yaitu kita ekspor lemak dan minyak, gitu. Kemudian yang kedua, kita ekspor ke Amerika Serikat dan juga ke Jepang, India, dan Malaysia. Itu urutannya ya, di sebelah kanan itu. Kemudian sendiri, kalau kita lihat dari paling bawah sendiri, itu adalah rangkumannya ya. Kita di neraca perdagangan sendiri, kita tuh surplus atau defisit ya. Kalau misalnya kita bahas non-migas, nah itu kita masih dalam keadaan surplus, yaitu sebesar 45,25 miliar US dollar. Ya, sedangkan kalau kita bahas migas, itu kita masih di posisi yang defisit, yaitu sebesar 10,97 miliar US dollar. Begitu. Jadi ya ada perbedaan ya. Mungkin ini bisa menjadi PR dari pemerintah dan juga masyarakat Indonesia supaya lebih kreatif lagi dalam melakukan ekspor migas ya, nggak cuma non-migas saja. Supaya bisa untung, tidak defisit. Nah, ini ada. Kemudian kalau kita bahas slide selanjutnya ini ya, terakhir adalah kondisi neraca perdagangan tahun 2016 sampai 2021. Nah, dan ini bisa dijadikan suatu patokan ya, apakah neracanya itu dalam keadaan baik atau tidak ya, dari dari jumlahnya bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Biaya totalnya saja, misal dari tahun 2016 ke 2017 itu meningkat, kemudian meningkat lagi di tahun 2018 dan juga menurun ya di tahun 2019, kemudian sampai 2020, menurun juga. Mungkin ini juga akibat dari adanya COVID-19. Tapi ada peningkatan di tahun 2021 ya. Ya, jadi ini adalah neraca perdagangan yang bisa diakses di bps.go.id. Ya, jadi begitu tadi materi dari saya. Terima kasih ya sudah memperhatikan. Selamat mempelajari materi yang sudah saya upload.